Halo umat menggambar dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar cara untuk menggambar karakter dan komposisi yang baik, benar, dan menarik. Halo, nama saya Artupida, dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, dan kalian ingin belajar gambar yang benar, kalian ingin mengetahui soal banyak hal tentang menggambar, kalian bisa memulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Lalu, kalian bisa aktif berkomentar di kolom komen, kita berdiskusi di bawah. Dan jangan lupa sebelum kalian menonton video ini, tekan juga tombol like-nya. Hari ini kita akan belajar sambil mereview karya kalian. Langsung aja, ini dia karya pertama yang akan kita bahas. Rahardian Jeremy. Oh, ini dari Rahardian Jeremy. Ini sepertinya kayak semacam ini ya. Kalau kita lihat, apa tuh astronot ya? Seperti astronot. Astronotnya tapi ikan ya. Ini mukanya ikan. Menarik juga idenya. Dan ada signature-nya. Bagus. Berarti ini udah belajar dari video-video sebelumnya. Kalau kalian belum lihat videonya yang lain, video sebelum-sebelumnya, silahkan kalian bongkar-bongkar video lama Artupida. Silahkan kalian tonton, di situ banyak video-video. Saya share banyak banget tentang seputar menggambar, produktivitas, kreativitas yang membuat kalian akan jadi lebih bagus lagi gambarnya. Harus cek video lain. Tanda tangan sudah, oke, keren. Berikutnya adalah detailnya oke, detailnya fine, oke. Idenya lumayan menarik karena di sini ada ikan, ada. Tapi di sini kalau nggak saya review ya berarti bukan auto review. Jadi di sini ada sedikit yang kurang oke adalah pertama adalah bagian bahunya sini nih. Ini bagian bahunya kan letaknya ada di sini ya. Tapi di sini mulainya di sebelah sini. Jadi dia melengkung. Padahal di sini bahunya yang satu melengkung ke atas, yang satu melengkung ke bawah. Itu kurang konsisten desainnya. Mungkin perlu di sini kan melengkung ke atas. Nah, di sini juga perlu melengkung ke atas juga seperti ini. Nah, lalu garisnya itu terlalu sama, terlalu mirip-mirip semuanya. Jadi di sini kalian harus ngerti ada yang namanya itu garis detail sama garis bentuk. Garis yang untuk kita mengempasis, untuk kita menceritakan sebuah bentuk, dan untuk kita menceritakan detail. Kayak misalnya gini, di tangan ini garisnya antara garis tangan, jari-jari, dan garis detail badan itu menyatu. Itu kurang menarik sebenarnya. Tapi nggak masalah kalau memang kalian nanti diwarnainya jadi agak berbeda. Itu nggak masalah. Karena kan kita memisahkan itu, membuat yang namanya aliran komunikasi orang yang menonton karya kita itu dibiarkan menikmatinya itu dari mana dulu gitu. Urutannya itu jelas. Kita misalnya kalau ini yang lihat tangan dulu, baru badan gitu ya. Itu kalau diwarnain kan jadi lebih jelas tuh karena warnanya berbeda. Tapi ketika formatnya masih garis seperti ini, jadi ternyata itu blur, jadi ternyata sama. Orang bingung mau melihat yang mana dulu. Komunikasinya itu kurang jelas. Alirannya itu nggak enak. Nah, ini perlu dibenerin. Cara benernya bagaimana? Kalian perlu ngerti ada namanya outline kan? Kalian pernah tahu namanya outline. Jadi outline-nya itu harus coba ditebelin sedikit bagian luarnya. Nah, ini saya sering bilang berkali-kali. Bagian luarnya ini ditebelin lagi. Itu, nah baru bagian dalamnya itu garisnya lebih tipis ya. Jadi ada bedanya antara garis untuk detail sama garis untuk outline. Garis untuk outline itu berarti untuk mengisolasi dia dari detail-detail yang lain, biar dia lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu namanya aliran komunikasi. Jadi waktu kita membuat garis juga jangan asal semua garis sama semua. Kita harus membuat si penonton, audiens atau spektator itu menikmatinya satu-satu. Jadi kayak nonton film. Mulai dari intro dulu, ada openingnya, penjahatnya bisa munculnya pelan-pelan gitu, ada pertarungannya, terus ada endingnya gitu. Jadi ada alirannya. Jangan langsung tiba-tiba semuanya bareng muncul bersamaan berantem, breng gitu. Orang jadi pusing, terlalu detail. Kita akan ke karya berikutnya itu dari Rasah Official. Nah, kalian pasti sudah tahu nih kesalahannya di mana. Kesalahannya di mana? Yang kurang oke, seperti biasa. Nggak ada signature gitu. Jadi di sini signature-nya nggak ada. Jadi saya sarankan coba diberi signature. Signature di sini. Terserah signature-nya di mana. Misalnya signature-nya itu di sini. Bisa tanda tangan, tapi jangan tanda tangan KTP ya. Atau bisa logo. Nah, tapi saya sarankan adalah coba kalian bikin signature itu yang bisa dibuat juga pakai pensil atau pakai spidol. Fungsinya biar apa? Biar jika nanti kalian datang ke, udah terkenal nih ceritanya, terus kalian datang ke konvensi-konvensi gitu, kon-kon gitu, popcorn lah, atau komikon, atau komifuro gitu, terus kalian ketemu fans kalian, terus kalian jualan karya kalian bisa membuat tanda tangan itu langsung di karya kalian tuh, dicoret-coret gitu. Kayak misalnya tanda tangan saya seperti ini nih. Seperti itu, Artupida gitu. Nah, silahkan kalian bikin tanda tangan yang lain. Tulisan doang juga nggak apa-apa, misalnya tulisan doang, misalnya seperti ini. Rasah gitu juga nggak apa-apa, yang penting ada sesuatu yang unik gitu, ada apalah, kayak mirip bikin logo sih sebenarnya. Ini nggak tahu desain karakter atau karakter orang ya,
atau karakter atau fan art ya. Nah, di sini yang kurang oke adalah signature tadi kurang, sama komposisinya kurang dinamis. Contoh ya, kurang dinamis itu bagaimana? Contoh di sini pedangnya. Ini kalau misalnya kalian membuat pose itu, kalian harus bayangkan jangan cuma dia dipotong seperti ini, tapi kalian harus membayangkan bahwa dia itu adalah sebuah kesatuan gitu. Jadi maksudnya gini, ketika si Rasah ini menggambar cewek berkuping kucing, terus dia lagi duduk di padang rumput, dia harus bisa bayangin cewek itu duduknya bagaimana, padang rumputnya seperti apa, itu pedangnya tuh ngapain ada di situ gitu. Kita harus membuat sebuah paket yang komplit gitu. Jadi di sini kalau kalian lihat ini ada sedikit masalah di sini. Masalahnya adalah ini anggap aja dia lagi berdiri duduk ya. Nah, ini lagi ngapain nih? Misalnya lagi duduk bersimpuh ceritanya. Nah, ini pedangnya kalau secara panjang pedang ini seharusnya panjangnya cuma segini doang nih. Nah, ini pedangnya lagi ngapain nih di sini? Lagi nancep atau lagi apa gitu. Jadi harus jelas komposisinya itu kayak kalian memoto sebuah adegan. Jadi storytelling developnya seperti itu. Jadi jangan cuma asal yang penting ada orang, ada pedang, orang yang lagi megang bunga gitu. Jadi kita harus perhatikan komposisinya biar lebih dinamis, lebih bercerita. Misalnya kalian bisa dipikirkan ini kenapa tuh dia diikat di pedang. Ini kenapa pedangnya seperti ini. Terus misalnya dia lagi mau perang ya, kalau dia diikat gitu bagaimana tuh, kan susah gitu. Jadi harus dipikirin itu juga. Ini nggak tahu ya, karena desain karakter kan bebas-bebas aja ya. Jadi mungkin dia lagi diikat karena dia dihukum misalnya. Kita menggunakan premis itu ya, misalnya ini cewek kucing ini lagi dihukum karena dia nakal nyolong ikan asin gitu misalnya. Terus dia dihukum diikat di pedang misalnya. Nah, berarti adegannya nggak seperti ini. Adegannya adalah berarti cewek ini lagi duduk di rerumputan itu. Nah, ini rumput belakang ini nggak perlu sebenarnya. Terus ini rumput belakangnya pasti pakai custom brush nih, pasti pakai brush custom. Saya sarankan untuk rumput-rumput kayak gini jangan pakai custom brush, bikin aja satu-satu. Karena rumput custom brush itu membosankan ya, apa terlalu generik, sangat komputer sekali. Jadi nggak ada perasaan, nggak ada feelingnya di situ, nggak ada hati kayaknya. Jadi kayaknya semua rata gitu. So far belum ada custom brush rumput yang cukup bagus, kecuali kalian nemu yang bagus yang kayak rumput beneran gitu, yang dinamis gitu, yang gede kecilnya itu random gitu ya, gede kecilnya itu variatif gitu, nggak kayak gini kan. Ini kayak uniform, kayak pola, kayak batik jadinya. Nah, misalnya di sini dia lagi duduk ya. Nah, misalnya dia diikatnya di pedang ya, udah misalnya pedangnya tuh nancep di tanah, pedangnya di belakang ya, misalnya pedangnya di belakang di sini. Nah, pedangnya juga mungkin perlu dibuat jangan lurus-lurus banget, karena dengan lurus seperti ini jadinya komposisinya membosankan lurus. Jadi komposisi yang bagus itu agak komposisi ganjil namanya. Kalian harus belajar. Komposisi yang bagus itu cenderung ganjil. Ganjil itu bentuknya cenderung segitiga. Kayak misalnya ini, kalian menemukan komposisi seperti ini ya, misalnya. Kalian coba bikin pedangnya agak miring gitu. Terus badannya ini agak miring ke sana sedikit. Terus rambutnya agak sedikit kayak gini. Jadi jangan persegi empat kayak gini, ini membosankan. Ini kan lurus, 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 lurus. Gitu. Jadi boring, kurang oke. Nah, misalnya kita balik lagi ke yang tadi, komposisi yang tadi. Lalu di sini kita bisa kasih gini ya, gagangnya panjang kan ceritanya ini. Terserah gagangnya mau seberapa, bebas. Nah, terus di sini nah ini ada kesalahan lagi nih. Kalau dia misalnya lehernya lagi diikat, ini konturnya kurang oke. Jadi konturnya kalung lehernya itu perlu diperbaiki. Jadi misalnya seperti ini. Nah, harusnya bentuknya seperti ini nih. Nah, terus misalnya dia diikat gitu, misalnya mungkin perlu dibikin rantainya jangan kayak gini ya. Ini kan rantainya jadi kayak terbang gitu, jadi kayak naik. Mungkin dibikin biar bobot rantainya itu terlihat berat gitu. Mungkin perlu dibuat rantainya justru ke depan. Jadi rantainya ke sini. Jadi di sini ada semacam kayak cantolanya gitu ya. Terus ini ada rantai. Nah, rantainya jangan terlihat semuanya. Jadi biasanya kalau pemula itu kalau ketika menggambar sesuatu itu harus terlihat semuanya. Padahal di aslinya itu biasanya nggak kelihatan. Jadi ini rantainya ke sini misalnya. Nah, misal seperti ini. Ini kan jadi lebih oke nih. Nah, adegan lagi seperti ini, kalian kalian komposisikan. Kira-kira kalian mau menangkap adegan ini dari sisi mana? Oh, saya mau di cropping segini gitu. Jadi kalian dibayangin dulu adegannya lagi ngapain, dia itu lagi di mana, lagi duduk seperti apa, sekelilingnya bagaimana. Terus kalian berusaha seolah kalian itu seorang sutradara yang sedang menangkap adegan, seorang fotografer, seorang kameramen. Tangkap adegannya dari sisi yang mana, mau seluas apa, crop faktornya. Crop faktor itu berarti kalian mau menangkap seberapa besar gambarnya. Gitu. Lalu di situ eksekusi, bikin beberapa alternatif sketch, jangan langsung bikin jadi selesai. Jadi bikin thumbnail kecil seperti ini, misal bikin thumbnail kecil gitu. Banyak, sebanyak mungkin gitu adegannya. Kalian gambar cepet-cepetan aja thumbnail. Namanya thumbnail cepet-cepetan.
Baru dari situ pilih salah satu yang menurut kalian paling bagus, baru di render gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu akan jauh lebih efektif daripada kalian langsung gambar terus dihapus-hapus sana sini, hapus sana sini gitu, terus di rework terus, akhirnya jadi kalian capek, bosen, akhirnya gambar nggak selesai, WIP doang gitu ya. Jadi ini dia karyanya dari Rasa Official. Inputnya adalah komposisinya kurang dinamis, jadi masih kaku. Oke, itu dia video hari ini. Jangan lupa kalian subscribe, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna buat kalian. Lalu komen, kita diskusi, kalian tanyakan pertanyaan, misalnya kalian ada pertanyaan, dan pastikan kalian nonton video yang lain karena saya sudah share banyak video tentang seputar gambar. Dan kalau misalnya karya kalian pengen direview, pastikan kalian follow Instagram saya. Nanti di situ saya akan kasih pengumuman bagaimana caranya biar karya kalian bisa direview di Art2Review. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap menggambar dan salam hemat gambar.